Chapter 2341-2350. Pada saat ini, kemarahan Liu Wenhu pada Tan Yun naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda tahu, butuh jutaan tahun baginya untuk dipromosikan dari tingkat ke-8 ke tingkat ke-9. Tapi sekarang, untuk membunuh Tan Yun, wilayah kekuasaannya anjlok dari Daozu tingkat ke-9 ke tingkat ke-5 Daozu. Dia tahu bahwa jika dia membunuh Tan Yun, itu akan memakan waktu setidaknya 10 juta tahun untuk pulih ke tingkat ke-9 dari alam leluhur Tao, bagaimana mungkin dia tidak marah. Liu Wenhu meraung dengan suara serak, "Sialan Tan Yun, kamu telah menyebabkan kerajaan pemiliknya runtuh. Sebaiknya kamu berharap bahwa kamu tidak akan mati kali ini, tetapi hanya terluka parah. Pada saat itu, Tuhan kita akan menarik otot dan tulangmu." Mendengar pidato itu, Tan Yun, yang memegang tombak ilahi berwarna-warni, menutup telinga. Pada saat ini, semua energinya membunuh tombak ilahi peraknya yang melingkar di sekitar Kowloonnya. Mengaum. Tan Yun mengangkat kepalanya dan meraung. Raungan itu mengandung arti berani maju dan tidak pernah mati, bunuh. Tan Yun memegang tombak ilahi berwarna-warni dan memajangnya. Dia hanya tahu bahwa hanya ada Xiao Zhang, Wu Hou yang ilahi, di Istana Kaisar Agung dalam rencana 5 tahun ke-9. Dia tidak tahu apa itu Tan Yun. "Zizi, jangan khawatir, aku baik-baik saja." Ketika suara nyaring dan kuat muncul, kehampaan gelap kembali normal. Tan Yun, yang berkulit hitam dan biru, muncul di depan mata Fang Zizi dengan tombak ilahi yang berwarna-warni. Melihat bahwa Tan Yun baik-baik saja, Fang Zizi menangis dengan gembira. "Kakak Lu, tolong bantu aku bukan lawannya." Liu Wenhu, yang wilayahnya merosot ke tingkat ke-5 dari alam leluhur Tao, gemetar di udara dan meraung, "Dan saudara Lu, namanya adalah Tan Yun. Identitas aslinya adalah putra dari 4 domain bintang seni Dewa Tianmen. Istana dan tunangan Fang Zizi. Juga, dia adalah sisa dari Protos kuno abadi yang membuat wilayah ilahi Dongzu gelisah, dan dia adalah cucu dari Kaisar Tao abadi." Mendengar pidato itu, Lu Jun dan Daozu menatap lebar, dan matanya yang keruh menunjukkan warna terkejut. Kemudian, dia menatap tombak ilahi berwarna-warni di tangan Tan Yun. Kejutan di matanya ditempati oleh cahaya hijau samar seperti serigala lapar. "Bagus, bagus. Ketika leluhur tahu kami membunuhmu, dia tidak hanya akan membalas cener, tetapi juga mendapatkan tombak ilahi yang abadi. Lebih penting lagi, selama kamu terbunuh, Tuan Dongzu Shenzong dan Kaisar Agung Dongzu akan berutang budi kepada leluhur mereka. Leluhur tahu saya, apakah Anda Xiao Zhang, Markis Ilahi, atau Tan Yun, cucu Kaisar Tao abadi, Anda tidak memiliki jalan ke surga dan tidak ada jalan ke bumi hari ini." Pada saat ini, Lu Jun dan Daozu bersemangat dan bersemangat. Tan Yun, berlumuran darah, memandang Lu Jun Daozu dan berkata dengan sinis, "Pak Tua, kamu bisa mengalahkan tunanganku dulu." Kata "tunangan" diperkenalkan ke telinga Fang Zizi. Fang Zizi khawatir dan tersenyum. Melihat mata indah Tan Yun, dia penuh kelembutan. "Kamu bisa berurusan dengan Liu Wenhu dengan tenang. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Membunuh Lu Jun dan Daozu hanya masalah waktu." Sementara Fang Zizi sedang berbicara, Liu Wenhu, yang terluka di seluruh dan mundur ke tingkat ke-5 dari alam leluhur Tao, terbang ke aula dan melarikan diri menuju pintu aula, berteriak, "Saudara Lu, pegang mereka dulu, dan aku akan mencari bantuan sekarang. Sayang sekali kamu tidak bisa meninggalkan aula hidup-hidup." Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun dimulai, dia turun dari udara kosong dan menuju Liu Wenhu. "Kakak Lu, tolong aku bukan lawannya sekarang." Tanpa Liu Wenhu meminta bantuan, Lu Jun dan Daozu telah membunuh Tan Yun di udara. "Lawanmu adalah aku." Ketika suara dingin dan indah dimulai, Fang Zizi tiba-tiba memegang pedang ilahi dan mencegat jalan Lu Jun dan Daozu di udara. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan itu runtuh, tetapi setelah Tan Yun menyusul Liu Wenhu, dia meninju punggungnya. "Tuan kami dan kamu bertarung." Liu Wenhu berteriak, berbalik dan menikam tenggorokan Tan Yun. Tan Yun dengan cepat berbalik ke samping untuk menghindari tombak ilahi, dan tinju kirinya mengenai lengan kanan Liu Wenhu. Klik. Tidak. Suara patah tulang dan teriakan yang jelas terdengar.
Bahu kanan Liu Wenhu meledak, dan kabut darah memenuhi udara. Lengan kanannya yang panjangnya 100.000 kaki terbang menjauh dari tubuhnya, tetapi tubuhnya seperti meteorit besar, yang menghantam pintu aula dengan keras, membuat seluruh aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9 bergetar hebat. Pada saat ini, jutaan orang telah berkumpul di luar aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9. Selain 10 Marsekal Dao Zujing yang dipimpin oleh Xiao Li, ada 3 Dao Zujing dari keluarga Liu. Sisanya adalah para jenderal di istana dan jutaan pengawal emas. Apa yang terjadi di dalam? Xiao Li tiba-tiba melihat ke belakang, menatap orang-orang dan berkata dengan suara keras, siapa yang tahu? Semua orang menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa mereka tidak tahu. Di aula, Tan Yun terbang di depan Liu Wenhu. Liu Wenhu, yang kehilangan lengan kanannya, hendak mengulurkan tangan kirinya dan mencoba membuka pintu. Ketika Tan Yun membaca, Jin Ni tergantung di kehampaan, dengan seberkas cahaya keemasan dan darah yang disemprotkan, memotong tangan kiri Liu Wenhu. Ah! Tangan tuannya. Liu Wenhu berteriak putus asa, saudara Lu, tolong aku. Bukan karena aku tidak ingin menyelamatkanmu, tapi karena aku tidak bisa menarik diri. Aula menggemakan suara kecemasan dan kekecewaan Lu Jun dan Dahusu. Tan Yun, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Liu Wenhu, yang kehilangan lengan kanan dan tangan kirinya, menatap Tan Yun dengan rambut acak-acakan, dan matanya menunjukkan keinginannya untuk bertahan hidup. Tan Yun menutup telinga dan berkata dengan tegas, Jin, Muxin dan Qingning, bunuh aku. Wah, wah, wah. Aduh, engah. 11 pedang Hongmeng, termasuk Jin Ni dan Muxin, bergegas ke Liu Wenhu. Segera, darah dan daging terbang dan menghancurkan Liu Wenhu menjadi beberapa bagian. Zizi, Lu Jun dan Daozu telah diserahkan kepadamu. Aku akan pergi ke istana Tu dan kota leluhur Sisu. Kata Tan Yun. Oke, Fang Zixi memberitahu Lu Jun dan Daozu, lebih berhati-hatilah. Jangan khawatir, lihat seluruh istana. Tidak ada yang menjadi lawanku. Suara arogan Tan Yun berkata. Dengan lambaian tangan kanannya, dia melepaskan kekuatan leluhur dan bergegas ke pintu aula. Ledakan. Saat pintu terbuka, Tan Yun menendang tombak perak dengan kaki kanannya. Dengan aliran darah, tombak perak menembus kepala besar Liu Wenhu, terbang keluar dari pintu dan jatuh di depan orang-orang dengan keras. Ini adalah ketika Xiao Li Mei mengerutkan kepalanya dan berbicara pada dirinya sendiri, keluarga Liu menawarkannya kepadanya. Bai Mei gemetar, menatap kepalanya, dan berteriak, ini tuan kita. Sialan, siapa yang membunuh tuan kita? Mendengar pidato tersebut, jutaan orang yang hadir benar-benar terkejut. Dalam hati mereka benar-benar tidak tahu siapa yang berani membunuh Liu Wenhu. Anda tahu, identitas Liu Wenhu tidak sederhana. Dia bukan hanya Tan Yun dari dinasti leluhur Sisu, mengamati 10 perwira dengan mata merah. Pada awalnya, kalian 10 bajingan membantai murid yang tak terhitung jumlahnya dari kuil Tianmen kita. Hari ini aku akan membuatmu mati. Mendengar pidato itu, Xiao Li dan 10 marsekal lainnya terkejut. Mereka tidak mengira bahwa identitas asli Shen Wuhou adalah putra kuil Tianmen. Bagus. Xiao Li tampak ganas. Karena kamu adalah sisa dari kuil Tianmen dan masih terluka, aku tidak percaya 10 marsal kami dan tidak bisa membunuhmu. Juga, jika marsal tidak salah, tombak ilahi berwarna-warni di tanganmu seharusnya tombak ilahi abadi. Tan Yunyin berkata, tidak seharusnya, tapi memang. Begitu kata-kata itu jatuh, tanpa menunggu semua orang memulai, Tan Yun memimpin, menunjukkan langkah surgawi Hongmeng, memegang tombak surgawi yang berwarna-warni, dan tiba-tiba menghilang dari udara. Wah! Pada saat berikutnya, tombak berwarna-warni itu tiba-tiba menusuk dada Xiao Li dari langit malam. Kenapa kamu begitu cepat? Xiao Li berseru, memegang pedang untuk menghadang. Pada saat yang sama, dia berteriak pada 9 marsal, lakukan dengan cepat. Bagus. Ayo naik dan bunuh dia. Bunuh dia. 9 marsekal langsung menyerang, menawarkan pedang suci mereka satu demi satu, mengambil satu pedang ganas dan membunuh Tan Yun. Di luar aula Kaisar Agung 5 tahun ke-9, semua jenderal dan penjaga baju besi emas takut melarikan diri kemana-mana. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa alam leluhur tahu bisa bertarung dengan sengit.
Hanya kekuatan sisa yang menyebar, mereka bisa merobek diri mereka sendiri menjadi berkeping-keping. Boom, boom. Wah, wah, wah. Di luar Aula Kaisar Agung Rencana 5 tahun ke-9, kekosongan runtuh satu demi satu. Pedang yang cerah dan mendominasi dari leluhur Tao yang berbeda menelan langit malam dan Tan Yun. Hongmeng Shenbu. Tan Yun, memegang tombak ilahi berwarna-warni, berkedip cepat dari satu pedang ke pedang lainnya. Setelah dengan mudah menghindari semua serangan 10 marsal, dia tiba-tiba muncul di depan Xiao Li. Kamu hanya tingkat ke-6 dari Kekaisaran Tao. Mengapa kamu begitu kuat? Mata Xiao Li ketakutan. Dalam jeritan putus asa, dia ditendang oleh Tan Yun dan lutut kanannya patah. Pada saat Tan Yun menyingkirkan tombak surgawi yang berwarna-warni, pedang pembunuh Hongmeng keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Lampu darah tiba-tiba muncul dan memotong kaki kiri Xiao Li. Tidak, setelah Xiao Li jatuh ke genangan darah, Tan Yun mematahkan tulang rusuknya lagi, organ dalamnya terluka parah dan mulutnya berlumuran darah. Wah, Tan Yun menjentikkan jarinya, dan kekuatan leluhur melesat ke jantung Xiao Li Mei. Setelah memenjarakan kolam rohnya, dia melakukan langkah surgawi Hongmeng, seperti 9 Tan Yun muncul di kehampaan pada saat yang sama, menyelimuti 9 marsal dengan 9 tirai pedang peng. Tidak. Lepaskan hidupmu. Jangan bunuh aku. Jeritan 9 marsal membelah langit malam, disertai dengan suara Tan Yun yang penuh dengan hawa dingin yang tak ada habisnya. Kamu bunuh kuil Tianmenku, dan aku menyia-nyiakan tanganmu, yang sangat adil. Tapi Tan Yun memotong tangan 9 marsal, dan kemudian memotong kaki 9. Top, lop. Tan Yun mengusap lengan kanannya dengan lembut, dan 9 kekuatan leluhur menembak ke alis dari 9 orang. Setelah memenjarakan kolam roh 9 orang, Tan Yun mengumpulkan 9 orang dan Xiao Li ke Menara Panjun. Jin Ni, Mu Xin dan Qing Ying, cuci istana dengan darah untukku. Kecuali orang-orang di rumah 7 putri, tak satu pun dari mereka akan tinggal. Dengan raungan Tan Yun, 11 pedang surgawi Hongmeng dengan atribut berbeda menusuk alisnya satu demi satu dan mengejar pengawal baju besi emas yang berlari untuk hidupnya. Canggu, kamu juga membunuh. Selain itu, ingatlah untuk membawa semua orang di rumah 7 putri ke sini. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya. Suaranya tidak mengandung jejak emosi. Itu tuannya. Setelah suara tua hormat datang dari pedang pembunuh Hongmeng, pedang pembunuh Hongmeng melonjak dari tangan Tan Yun dan mulai memanen nyawa pengawal dan pelayan istana Golden Armor yang terkenal. Tuan, apakah Anda membutuhkan orang lain dan Binger untuk bertarung? Suara hati ungu datang dari tangan kanan Tan Yun. Ya, Tan Yun berkata, kamu dan Binger akan menjaga istana dan tidak membiarkan siapapun melarikan diri hidup-hidup. Hati ungu, iya. Binger, iya. Segera, api Hongmeng terbang keluar dari tangan kanan Tan Yun dan api es Hongmeng terbang keluar dari tangan kirinya, berubah menjadi raksasa setinggi puluhan ribu kaki, menerangi langit malam dan bergegas menuju gerbang istana kekaisaran. Di mana Hongmeng melewati jalan nyala api, para jenderal dan penjaga yang tidak bisa melarikan diri terbakar habis-habisan sebelum mereka berteriak. Bau dingin api es Hongmeng mengubah istana menjadi patung es. Ribuan pengawal dan pelayan yang berlari menyelamatkan diri dengan cepat dibekukan dan berubah menjadi patung es. Mereka tidak bernafas dan semuanya terbunuh. Pada saat ini, tangisan tragis dan keputusasaan di istana bergema di langit malam. Dalam pembunuhan 11 pedang surgawi Hongmeng dan pedang surgawi Hongmeng yang membunuh, istana bernoda darah, dan jalan-jalan dipenuhi dengan tubuh yang tidak lengkap. Sosok Tan Yun melonjak hingga 360.000 kaki. Dia mengayunkan tombaknya yang berwarna-warni hingga 400.000 kaki dan menghancurkan istana dengan panik. Dengan setiap langkah, beberapa atau lusinan musuh terinjak-injak sampai mati. Pembantaian. Ini adalah pembunuhan yang kejam dan gila. Tan Yun tidak memiliki belas kasihan dalam menghadapi musuh. Setengah jam kemudian, istana besar menjadi sunyi, dan di gerbang kota istana, semua musuh yang ingin melarikan diri terkubur di lautan api. Berdengung. Di langit malam, Tan Yun terbang dan mendarat di luar Aula Kaisar Rencana 5 tahun ke-9 dengan ruang yang bergetar. Ketika dia bersiap untuk memasuki aula untuk membantu Fang Zixi, bang. Pintu aula runtuh. Kemudian, Lu Jun Daozu, yang kehilangan lengan kanannya,
menyemprotkan darah dan jatuh di kaki Tan Yun. Dia ingin berjuang untuk berdiri, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa bangun. Sebab, saat ini organ-organ dalam tubuhnya patah, terutama di bagian dadanya, lubang darahnya mengagetkan, dan darahnya mengalir keluar. Aku tidak setuju denganmu, kata Lu Jun begitu dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah. Tidak masalah jika kamu tidak menerimanya. Fang Zixi, pucat dan puas dengan lebih dari selusin luka tulang yang dalam, berjalan keluar dari aula sedingin es, dan menunjuk ke Lu Jun Daozu yang terbaring di genangan darah. Yang penting adalah, faktanya kamu kalah. Tuan Fang, bisakah kamu tidak membunuhku? Mata Lu Jun yang enggan digantikan oleh warna doa. Tidak mudah untuk berkultivasi hari ini. Tidak, Fang Zixi menjawab dengan tegas, memegang pedang melalui tengkorak Lu Jun dan Daozu, dan jiwa serta janinnya mati di tempat. Tan Yun bergegas keluar dari menara Panjun dan berkata kepada Fang Zixi, Zixi, masuk dan pulihkan lukamu. Tan Yun, jangan khawatir. Aku hanya luka kulit. Sebaiknya kita cepat menghancurkan kota leluhur Sizu dan pergi, agar tidak bermimpi panjang di malam hari. Fang Zixi berkata dengan cemas. Bodoh. Tan Yun melangkah maju, menatap Fang Zixi yang terluka dengan menyakitkan, dan berkata, sekarang Kaisar Sizu dan orang-orang Huyanzang berada jauh di wilayah Dewa Nansu. Sulit bagi siapapun untuk menjadi lawan kita di seluruh dewa. Wilayah Sizu. Belum terlambat bagi kami untuk pulih dari cedera dan kemudian pergi. Jadilah patuh. Mendengar pidato itu, Fang Zixi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saat hendak melangkah ke menara Wangjun, Tan Yun berkata, Zixi, tunggu. Apa masalahnya? Fang Zixi tiba-tiba melihat ke belakang. Ada beberapa orang, aku tidak membunuh mereka, menunggumu untuk berurusan dengan mereka. Tan Yun berkata, melihat ke menara Wangjun dan berkata, Subing, kamu bawa mereka keluar. Suami yang baik. Setelah Sen Subing menjawab, dia dan Ji Yuyan, Namong Yukin, Tang Membalu dan lainnya menyeret 10 marsal seperti Xiao Li keluar dari menara Panjun. Setelah melihat Fang Zixi, 10 marsal yang dihapuskan berteriak seperti orang gila, Tan Yun, di dalam hati kami, kamu adalah Sen Wuhou, tolong beri kami waktu yang baik. Iya, Sen Wuhou, tolong beri kami waktu yang baik. Ketika Tan Yun menutup telinga, dia menemukan bahwa Fang Zixi memandangi 10 orang yang jatuh ke tanah. Tubuhnya yang halus bergetar hebat karena marah, dan matanya yang indah dipenuhi air mata. Pada saat ini, Fang Zixi ingat bahwa 10 marsekal secara brutal membunuh para murid kuil Tianmen. Memikirkan seorang murid berbakat yang dibantai secara brutal oleh 10 orang, dia seperti pisau di hatinya dan melepaskan api sejati dalam hidupnya, menyelimuti 10 orang. Fang Zixi mengontrol suhu api yang sebenarnya dalam hidupnya. Dia ingin 10 orang mati perlahan dalam rasa sakit terbakar. Tan Yun, ayo pergi ke menara dan pulih dari cedera. Fang Zixi menyeka air matanya dan memasuki menara Panjun bersama Tan Yun dan yang lainnya, sementara 10 orang Xiao Li di luar menara melolong seperti babi. Fang Zixi, tunggu. Ketika Kaisar Agung kita dan Lord Huyan kembali, kalian berdua akan hancur. Berkeping-keping. Kalian berdua tunggu, akhir kalian akan 100 kali lebih buruk dari kami, 1000 kali. Ah, sakit. Kemudian 10 orang berteriak selama 1 jam sebelum mereka tenang. Ledakan. Setelah pintu menara dibuka, Tan Yun, yang sepenuhnya pulih, dan Fang Zixi berjalan keluar dari menara seperti perawan emas. Setelah Tan Yun meletakkan menara Wangjun ke dalam lengan bajunya, Fang Zixi juga memadamkan api yang sebenarnya dalam hidupnya. Tuan, semua orang dari rumah 7 putri telah membawanya. Pedang pembunuh Hong Meng jatuh dari langit dan tergantung di depan Tan Yun. Segera, pengasuh Yu Yunxi juga menjadi Guan Feng, pengurus rumah tangga rumah putri ke-7. Dia tampak ketakutan dan memimpin ribuan orang di rumah untuk terbang dan jatuh di depan Tan Yun. Senior, tolong bunuh aku dan selamatkan keluargaku. Guan Feng bersujud pada Tan Yun dan menangis. Pelayan dari rumah 7 putriku berbeda dari istana kekaisaran lainnya. Mereka semua yatim piatu yang kesepian. Penatua, jika kamu ingin membunuhku, tolong maafkan mereka. Ketika Guan Feng bersujud, para pelayan dari 7 rumah putri bersujud satu demi satu untuk belas kasihan. Bangun,
Tan Yun melangkah maju dan membungkuk untuk membantu Guan Feng, yang seluruh tubuhnya gemetar. Pengurus rumah tangga, ini aku. Apakah kamu? Guan Feng bertanya dengan hati-hati. Saya Xiao Zhang, kata Tan Yun. Apa, kamu adalah Markis? Guan Feng menatap. Ya, ini aku, kata Tan Yun. Ho kamu, kenapa kamu terlihat seperti ini? Dan mengapa kamu membantai istana? Guan Feng tidak mengerti, begitu juga yang lainnya. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, saya tahu Anda semua bersumpah untuk setia kepada Yunxi, jadi saya tidak memperlakukan Anda sebagai orang luar. Sudah waktunya untuk memberitahumu sesuatu. Yunxi bukan putri Kaisar Sisu, atau yang disebut 7 putri. Mengenai identitasnya, kamu tidak perlu bertanya lebih banyak. Kamu hanya perlu tahu bahwa ayah kandung Yunxi dibunuh oleh Kaisar Sisu, dan ibunya dipaksa mati oleh Kaisar dan Permaisuri Liu Sisu. Kaisar Yunxi dan Sisu memiliki kebencian yang pahit. Dan aku juga sama. Faktanya, identitas asliku bukan hanya Tan Yun, putra kuil Tianmen, tetapi juga Protos kuno abadi yang ingin dibunuh oleh Kaisar Sisu. Mendengar pidato itu, Guan Feng dan yang lainnya tampak membosankan. Kabar yang disampaikan Tan Yun benar-benar mengejutkan mereka. Tan Sengxi, kamu adalah Protos kuno yang abadi. Kamu adalah perwujudan keadilan. Penjahat bersedia mengikuti sampai mati. Pada saat ini, seorang pramugara tiba-tiba berlutut di depan Tan Yun. Kami juga akan. Para penjaga bersujud satu demi satu. Aku mengerti maksudmu, kata Tan Yun. Jika itu damai di masa depan, belum terlambat bagimu untuk mengikutiku. Sekarang semua orang di istana sudah mati kecuali kamu. Selanjutnya, kamu merampok kekayaan di istana dan mengambilnya sendiri. Ingat, setelah matahari terbenam besok, kamu akan meninggalkan istana dan melarikan diri sejauh mungkin. Pada saat ini, pramugari bingung dan berkata, mengapa kita bisa meninggalkan istana setelah matahari terbenam besok? Tan Yunmu berkata, karena Zixi dan aku akan mencuci kota leluhur Sizu sebelum matahari terbenam besok. Jika kamu meninggalkan istana lebih awal dan memasuki kota leluhur Sizu, aku khawatir kamu akan dibunuh secara tidak sengaja. Pramugara itu mengecilkan lehernya dan sering mengangguk. Yah, kamu pergi dan menjarah kekayaan, kata Tan Yun. Orang-orang begitu bersemangat pada pidato itu sehingga mereka berteriak bahwa mereka kaya dan pergi satu demi satu. Hanya Guan Feng yang tersisa di depan Tan Yun. Lebih baik aku memanggilmu Paman. Guan Feng Ruo berpikir, Paman, ada apa dengan Yunxi? Setelah ribuan tahun, bukankah kamu sudah berbaikan? Tan Yun menghela nafas, jangan khawatir, suatu hari, aku akan berbaikan dengannya. Pengurus rumah tangga, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tolong, Paman, kata Guan Feng. Yunxi sebenarnya adalah iblis di lautan iblis. Kata Tan Yun tiba-tiba, karena dia menemukan Guan Feng si tidak terkejut. Bagaimana kamu tahu identitas Yunxi? Paman, sebenarnya, pelayan itu sudah menebaknya sejak lama. Guan Feng menghela nafas, Yunxi dibesarkan oleh saya ketika saya masih muda. Dia menceritakan semua mimpi buruknya ketika dia masih muda. Selain itu, ketika Dao King Dazun pergi, dia mengatakan sesuatu kepada saya. Ketika ini dikaitkan, saya menebak tentang dia. Paman, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu adalah Protos kuno yang abadi, Yunxi adalah iblis di wilayah ganas iblis, dan kalian berdua telah menjadi musuh sejak zaman kuno. Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan bersama Yunxi. Yah, aku percaya pada pamanku. Guan Feng berkata, oh, omong-omong, pamanku, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Tan Yun menyerahkan surat kepada Guan Feng yang telah dia siapkan ketika dia menutup pintu dan berkata, Kaisar Besar Sizu dan Yunxi memiliki dendam satu sama lain. Saya percaya Yunxi cepat atau lambat akan bunuh diri dan membalas dendam pada dinasti leluhur Sizu. Saat itu, kamu membantuku memberikan surat ini padanya. Guan Feng mengambil surat itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan tegas, terima kasih atas kepercayaanmu. Jangan khawatir, aku akan memberikan surat itu kepada Yunxi. Tan Yun mengangguk dan berkata, aku akan pergi setelah matahari terbenam besok. Setelah kamu pergi, temukan tempat di mana tidak ada orang yang hidup tanpa nama.
Oke, Guan Feng berkata dengan mata khawatir, Paman, kamu benar-benar memiliki terlalu banyak musuh. Hati-hati. Kamu juga. Tan Yun berkata, melihat nyala api Hongmeng dan nyala es Hongmeng yang menggantung di langit malam, memerintahkan, selanjutnya, kamu menjaga gerbang kota leluhur Sizu dan jangan biarkan siapapun pergi. Canggu, kamu dan Jinni, mereka melakukan perjalanan melalui kota leluhur Sizu untuk membunuh musuh. Ingat, semua orang di kota membuat sumpah darah untuk membunuh Protos kuno yang abadi, yaitu, mereka adalah musuh bebuyutan dengan saya dan Yuyan. Oleh karena itu, kita harus mengusir semua musuh di seluruh kota. Sebelum matahari terbenam besok, pembantaian akan berakhir. Berkumpul di gerbang kota leluhur Sisu. Pergi. Itu tuannya. Roh pedang pembunuh Hongmeng dan 11 pedang Hongmeng menjawab, dan kemudian terbang keluar dari istana dengan api Hongmeng dan api es Hongmeng. Mereka membunuh orang di kota leluhur Sisu. Sesaat kemudian, Tan Yun, memegang tombak ilahi berwarna-warni dan Fang Zixi, memegang pedang ilahi, terbang keluar dari gerbang istana kekaisaran dan muncul di atas kota leluhur Sizu yang luas. Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh. 7 indera ilahinya sebanding dengan alam leluhur tahu menelan seluruh kota seperti air pasang. Segera, suara niat membunuh dengan jelas ditransmisikan ke semua orang di kota. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, Protos kuno abadi saya bertempur dalam pertempuran berdarah dengan iblis di domain sengit iblis demi semua orang di dunia, tetapi pada akhirnya, mereka dihancurkan oleh domain Dewa Dongzu, Sekte Dewa yang bahagia, dinasti leluhur Nanzu dan dinasti leluhur Beisu. Lebih dari 8.000 tahun kemudian, Anda orang-orang yang tidak tahu berterima kasih telah membuat sumpah berdarah untuk tidak melepaskan Protos kuno saya yang abadi. Kalian semua pantas mati. Ingat, mereka yang membunuhmu adalah cucu dari Kaisar Tao Abadi dan Fang Zixi, penguasa kuil gerbang surgawi. Mendengar pidato itu, seluruh kota leluhur Sizu menjadi panik, dan suara itu naik ke langit. Apa situasinya? Apakah Protos kuno yang abadi membunuh? Dan penguasa kuil gerbang surgawi, yang dibunuh jutaan tahun yang lalu oleh Kaisar Agung kita dan imam besar dari Sekte Dewa yang berbahagia. Mengapa kamu masih hidup? Tidak mungkin, Fang Zixi tidak bisa hidup. Lari, keluar dari kota dan larilah untuk hidupmu. Petik 2. Ketika para dewa di kota leluhur Sizu berantakan, suara marah Fang Zixi dengan jelas menyebar ke telinga semua orang. Hampir sepertiga orang di kota berpartisipasi dalam pembantaian kuil Tianmen kami. Hari ini kuil terutama membayar hutang darah dan darahmu. Setelah itu, rambut panjang Fang Zixi menari, memegang pedang ajaib dan membunuh di kota. Tan Yun mengikuti dengan tombak warna-warni, dengan kejam memanen nyawa musuh. Keesokan harinya, saat matahari terbenam, Tan Yun dan Fang Zixi berdiri berdampingan di lantai atas kota leluhur Sizu, yang dulunya sangat makmur. Itu hancur dan bobrok. Kota dapat dilihat di mana-mana. Gunung-gunung mayat dan darah berkumpul menjadi sungai darah yang mengalir, melonjak dari jalanan. Bau darah yang menyengat memenuhi seluruh kota. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan api Hongmeng, api es Hongmeng, pedang pembunuh Hongmeng, 11 pedang surgawi Hongmeng dan tombak surgawi berwarna-warni, mengambil tangan lembut batu giok tanpa tulang milik Fang Zixi dan berkata, pergilah ke Sekte Dewa yang berbahagia. Fang Zixi mengangguk. Ketika dia dan Tan Yun hendak pergi, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di tanah di bawah gerbang kota. Orang tua itu bukan orang lain, tapi Zhou Liren. Faktanya, kamu bukan seorang markis, tetapi Protos kuno yang abadi, kan? Zhou Liren memandang Tan Yun di lantai atas dan berkata dengan gemetar, meskipun penampilanmu telah berubah, matamu, rambut putihmu, dan wilayahmu masih sama dengan si markis. Tan Yun menatap Zhou dan berkata, ya, aku Protos kuno yang abadi. Tuhan, tolong beri penjahat itu kesempatan untuk setia padamu. Zhou Liren tiba-tiba bersujud. Tuhan, kami bersedia mengikuti Anda sampai mati. Pada saat ini, ribuan orang dari rumah Shen Wuhou keluar satu demi satu dan bersujud kepada Tan Yun. Tidak aman bagimu untuk mengikutiku sekarang. Tan Yun berpikir, Guan Feng dan mereka akan pergi saat matahari terbenam. Pada saat itu, kamu bisa bersembunyi bersama mereka.
Zhou Liren dan yang lainnya mendengar tentang Tan Yun dan bersedia bersujud dengan penuh semangat bersamanya. Kemudian Tan Yun dan Fang Zixi berubah menjadi dua sinar dan menghilang ke langit. Saat malam tiba, Guan Feng dan ribuan pelayan dari rumah tujuh putri meninggalkan istana. Ketika mereka menemukan bahwa kota leluhur Shizu telah menjadi kota mati, mereka merasa menyeramkan. Setelah Guan Feng dan yang lainnya meninggalkan kota leluhur Shizu, mereka ingin semua orang pergi secara anonim. Tanpa diduga, mereka semua harus mengikuti Guan Feng dan mengklaim untuk melayani Yu Yunxi di masa depan. Oleh karena itu, Guan Feng menawarkan Shenzhou dan terbang keluar dari kota leluhur Shizu bersama orang-orang. Dia bertemu Zhou Liren dan yang lainnya. Setelah Zhou Liren mengatakan kata-kata Guan Feng Tan Yun, Guan Feng membiarkan orang-orang naik ke Shenzhou dan meninggalkan kota leluhur Shizu bersama-sama. Di Shenzhou, Zhou Liren gemetar karena kegembiraan. Hebat, Tuan kita adalah Protos kuno yang abadi. Yang lain juga bersemangat. 2 jam kemudian, seorang lelaki tua yang kembali dari kota leluhur Shizu keluar. Ketika dia kembali ke kota leluhur Shizu dan menemukan pemandangan tulang di kota, dia takut ke tanah. Ini mimpi, itu pasti mimpi. Lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menamparkan wajahnya. Kemudian dia yakin dia tidak sedang bermimpi. Kota leluhur Shizu benar-benar dibantai. Dia menahan kepanikannya dan kembali ke kota. Setelah menemukan bahwa istana kekaisaran juga telah dibantai, dia berteriak dan melarikan diri dari kota leluhur Shizu. Butuh waktu setengah bulan baginya untuk tiba di kota Dewa Langit kuno di sekitarnya dan memberitahu penguasa kota, Zhou Yuseng. Zhou Yu tidak percaya pada awal Sengqi. Ketika dia secara pribadi pergi ke kota leluhur Shizu dan menemukan itu benar, dia mengendarai Shenzhou di bawah bintang-bintang dan bulan dan menuju ke wilayah ilahi Nansu. Dia ingin memberi tahu Kaisar Shizu yang berada di wilayah ilahi Nansu. 4 musim berganti. 2 tahun kemudian, Tan Yun dan Fang Zixi dengan cepat melintasi pegunungan Shizu dan pergi ke Sekte Dewa yang bahagia di kedalaman pegunungan. 10 hari kemudian, Tan Yun berhenti terbang dan berdiri di lautan awan yang luas, menatap dewa yang berbahagia di bawah. Mata mereka penuh dengan kemarahan yang tak terkendali. Tan Yun, ketika kamu ditangkap di alam leluhur tertinggi, 10 miliar bawahanmu dibunuh oleh imam besar untuk menghidupkan kembali Huyansang, kan? Kata Fang Zixi. Iya, ketika Tan Yun menjawab, pemandangan masa lalu melintas di benaknya. Pada awalnya, Lord kecil dari Sekte Dewa yang bahagia meraih dirinya dan 10 miliar bawahannya dari dunia surgawi Hongmeng dan membawa mereka ke Sekte Dewa yang bahagia. Kemudian dia membantai seluruh 10 miliar bawahannya, dan hanya dia yang lolos. Dalam sekejap mata, waktu telah berlalu begitu lama. Tan Yun tampak sedih. Maaf, butuh waktu lama bagiku untuk membalaskan dendammu. Fang Zixi memikirkan tingkat tinggi dan murid kuil Tianmen yang dibantai oleh Sekte Dewa yang bahagia. Matanya sedih. Sebagai pemimpin istana, aku gagal melindungimu. Aku tidak kompeten. Lihatlah roh di surga. Pemimpin istana kami akan membalaskan dendammu hari ini. Tan Yun, lakukanlah. Mendengar pidato itu, Tan Yun mengangguk dan bertanya, Sisi, aku tidak tahu ada berapa orang kuat di kuil Tianmen, tahukah kamu? Fang Zixi berkata, selain para tetua suci Huyanzang dan Huzong yang pergi ke wilayah Dewa Nanzu, imam besar dari Sekte Dewa yang berbahagia kemungkinan besar merupakan kesempurnaan besar dari alam leluhur Tao. Seharusnya tidak ada lebih dari 8 orang kuat di alam leluhur Tao. Tan Yun berpikir sejenak dan bertanya, apakah Sekte Dewa yang berbahagia memiliki binatang suci yang kuat untuk melindungi sekte tersebut? Dulu ada, tapi sekarang tidak. Fang Zixi berkata, sekitar 20 juta tahun yang lalu, klan dewa yang bahagia memiliki binatang buas Xuanwu, tetapi ia mati karena perampokan surga ketika melintasi binatang leluhur jalan. Mendengar pidato itu, Tan Yun Sen mengendurkan napasnya, untungnya, itu jatuh, jika tidak, setelah dipromosikan menjadi binatang leluhur Tao, kepala ular akan berubah menjadi naga. Itu adalah keadaan puncaknya. Dia sangat kuat, terutama di pertahanan. Tidak ada protos yang bisa menandinginya di dunia. Tan Yun, kamu rendah hati. Fang Zixi melirik Tan Yun, dan matanya yang indah menunjukkan warna pemujaan. Saya tahu apakah itu pertahanan atau serangan,
protos kuno abadi di dunia harus menjadi yang pertama di tingkat yang sama, dan Xuan Wu hanya dapat peringkat kedua. Aku penasaran, dengan kekuatan fisikmu sekarang, jika kamu benar-benar bertemu Xuan Wu, siapa yang lebih kuat? Tan Yun tersenyum, menundukkan kepalanya di telinga Fang Zixi, menghela nafas, dan berkata sedikit, tentu saja aku kuat. Jika kamu tidak percaya, tanyakan pada Su Bing. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Fang Zixi tampak bingung, suaranya tiba-tiba terputus, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Xiang Ji berlari sia berkata dengan marah, kamu menggodaku, aku mengabaikanmu. Fang Zixi tiba-tiba melebarkan matanya yang indah, tetapi Tan Yun tidak menunggu kata-katanya, jadi dia menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Jantung Fang Zixi berdetak lebih cepat dan menutup matanya. Bulu matanya yang panjang terus mengipasi, menunjukkan betapa gelisahnya tuannya. Setelah waktu yang lama, Tan Yun Song membuka Fang Zixi dan berkata dengan tulus, Zixi, akankah kita menikah setelah kita menghancurkan semua musuh? Fang Zixi masih seorang gadis. Wajah cantiknya menunjukkan warna kebahagiaan. Dia menganggukkan kepalanya. Tan Yun tersenyum dan segera membuang senyumnya dan berkata, Sisi, jika imam besar sebahagia kamu, apakah kamu punya masalah dengannya? Ini sedikit sulit, Fang Zixi berkata dengan tegas, tapi aku akan tetap membunuhnya. Selain itu, sekarang Huyan Zhang pergi, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Sekarang kita membunuh Lu Jun, Dao Zu dan Liu Wenhu. Jika kita membunuh imam besar lagi, di masa depan, hanya Kaisar Sizu dan Huyan Zhang yang akan menjadi yang paling musuh yang kuat di wilayah Dewa Sizu kita. Akan lebih mudah untuk berurusan dengan hanya dua orang. Tan Yun cukup setuju dengan kata-kata Fang Zixi, ya, setelah memasuki sekte Dewa yang berbahagia. Sehat, mata indah Fang Zixi mengungkapkan niat membunuh yang tak terkendali. Ayo lakukan. Aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. Bagus. Setelah Tan Yun menjawab, dia dan Fang Zixi menghilang dari lautan awan. Saat berikutnya, mereka muncul di depan gerbang sekte Dewa yang bahagia. Kedua murid luar yang menjaga gerbang gunung tiba-tiba membuka mata mereka ketika mereka melihat seseorang datang, dan mata mereka menunjukkan warna yang menakutkan. Jelas, mereka mengenali Fang Zixi. Kemudian, kedua murid dengan cepat mengeluarkan token suara dan ingin memberitahu Zongzong bahwa musuh sedang menyerang. Ketika Tan Yun melambaikan tangan kanannya tiba-tiba, mereka berubah menjadi dua kabut darah, dan tulang mereka tidak ada. Melihat bagian depan barisan protektorat, Fang Zixi mengeluh dan menatap Tan Yun, token untuk membuka barisan protektorat ada pada mereka, dan kamu menghancurkannya. Tan Yun tersenyum percaya diri. Itu hanya sejumlah besar untuk melindungi leluhur Taoisme kelas atas. Mengapa sulit untuk menghancurkannya? Tan Yun memimpin Fang Zixi ke udara dan menggantung di atas barisan protektorat. Tan Yun menatap barisan protektorat dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sesaat kemudian, Fang Zixi melihat bahwa Tan Yun tidak merusak susunannya, jadi dia bertanya-tanya, bukankah menurutmu itu mudah? Ya, itu sangat mudah. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tetapi tujuan saya bukan untuk merusak susunannya. Saya ingin mengubah susunannya sedikit. Dengan cara ini, setelah kita masuk, tidak seorang pun kecuali kita yang ingin meninggalkan susunan itu. Aku akan mengubah susunan besar yang awalnya melindungi mereka menjadi pintu untuk menghalangi pelarian mereka. Ya, itu yang terbaik. Kami tidak akan membiarkan siapapun pergi. Fang Zixi mengangguk. Setelah mengamati selama setengah jam, Tan Yun menjulurkan tangannya. Ketika jari-jarinya menjentikkan, kekuatan leluhur mengebor dan tersebar ke layar arai. Sesaat kemudian, Tan Yun berhenti mengayunkan tangannya. Melihat ke bawah dari langit, dia menyelubungi parit Tuhan yang penuh berkah, seperti bintang zuli yang tak terhitung jumlahnya. Tan Yun, apakah kamu siap? Fang Zixi bertanya. Oke, Tan Yun tersenyum, melambaikan tangan kanannya ke bawah, dan meludahkan kata, buka. Segera, ribuan bintang zuli bergerak cepat di layar arai di bawah Tan Yun, membentuk portal. Kemudian, di mata terkejut Fang Zixi, tirai arai di portal menghilang, seolah-olah pintu menuju sekte dewa yang bahagia telah dibuka dari tirai arai. Ayo pergi. Tan Yun membawa Fang Zixi dan terbang di atas gerbang luar sekte dewa yang berbahagia.
Dengan lambaian tangan kanannya, portal yang dibuka oleh bintang Zuli di atas menghilang. Mulai sekarang, kecuali Tan Yun, tidak ada seorang pun di Sekte Dewa yang bahagia yang bisa meninggalkan pintu sekte. Jin Ni, Mu Xin dan King Ying semuanya keluar. Di antara pikiran Tan Yun, 11 pedang surgawi Hong Meng dengan atribut berbeda terbang keluar dari alisnya dan melayang di atas kepalanya. Segera, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng, memegang pedang, dan Fang Zixi, yang menawarkan pedang, menukik ke bawah menuju area gerbang luar di bawah. Wah, wah, wah. Boom, boom. Tan Yun tiba-tiba menarikan pedangnya dengan tangan kanannya. Segera, sejuta pedang panjang Zhang dengan kekosongan yang runtuh menelan paviliun di bawah. Ah, siapa yang menyerang kita? Tidak, selamatkan hidupmu. Tolong. Petik 2. Untuk sesaat, puluhan ribu murid eksternal meninggal, sementara murid eksternal lainnya yang mendengar berita itu terbang keluar dari paviliun satu demi satu, membentuk area gelap di atas gerbang eksternal. Siapa yang berani menjadi liar di Sekte Dewa kita yang bahagia? Tetua Agung dari gerbang luar terbang keluar dari istana dan berdiri di udara. Ketika dia melihat Fang Zixi datang, dia tampak seperti hantu dan berteriak ngeri. Semua pemimpin tingkat tinggi dari gerbang luar mendengarkan perintah. Musuh adalah pemimpin Kuil Tianmen. Fang Zixi tidak mati sama sekali. Semua orang lari untuk hidup mereka. Ketika Tetua Agung dari gerbang luar meraung ngeri, dia menawarkan token untuk membuka arai perlindungan sekte, mencoba membuka arai dan membiarkan para murid melarikan diri. Tapi yang membuatnya ngeri, koneksi antara token dan arai perlindungan klan menghilang. Bagaimana situasinya? Mengapa token gagal? Apa yang kamu katakan? Suara ketidakpedulian keluar dari udara kosong. Penatua melihat ke atas dan menemukan bahwa Tan Yun, dengan rambut putihnya menari, sedang menatap dirinya sendiri. Ketika dia sangat ketakutan hingga ingin melarikan diri, Jin Ni melayang di atas kepala Tan Yun, menembus kehampaan, menusuk dari tengah alisnya dan terbang keluar dari belakang kepalanya. Penatua Agung dari gerbang luar, yang jiwa dan janinnya semuanya hancur, jatuh dalam genangan darah. Baru saja, suara Tetua Agung dari gerbang luar begitu keras sehingga terdengar oleh semua murid dari gerbang luar. Beberapa murid dari gerbang luar meringkuk ketakutan, beberapa melarikan diri, beberapa menuju gerbang gunung. Dengan pedang pembunuh Hong Meng di tangannya, Tan Yun membunuh ratusan orang dengan setiap langkah di area gerbang luar. 11 pedang pembunuh Hong Meng melingkar di atas kepalanya. Fang Zixi, yang telah berpisah dari Tan Yun, setiap kali dia menggunakan pedang dari luar, pedang yang kuat itu akan melahap ratusan murid dan membuat mereka mati tanpa tempat pemakaman. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, di atas area gerbang luar, sebuah jam besar dengan mulut jutaan kaki muncul dan membunyikan 3 lonceng. Lonceng merdu tampaknya diberkahi dengan sihir. Itu tidak keras, tetapi jelas menyebar ke setiap sudut Sekte Dewa yang bahagia. Sekte Dewa yang bahagia, jauh di dalam gerbang suci, di aula hitam yang megah, seorang lelaki tua berjubah hitam yang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Di matanya yang keruh, dia menunjukkan keterkejutan. 3 bel berbunyi, ada musuh datang. Sekarang tuanku telah menaklukkan kerajaan Dewa Nansu. Siapa yang melakukannya? Apakah Domain Divine Beizu atau Domain Divine Dongzu yang kuat yang membunuh Domain Divine Shizu saat Patriark pergi? Dengan kebingungan, Imam Besar menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di puncak dan melepaskan kesadaran ilahinya. Pada saat yang sama, para murid dan manajemen senior dari gerbang dalam, gerbang elit, gerbang inti, gerbang jenius, gerbang procuan dan gerbang suci terkejut ketika mereka mendengar bel peringatan. Menurut pendapat semua orang, hanya sekte dewa mereka yang bahagia yang dapat menyerang orang lain. Yang lain tidak memiliki kekuatan dan tidak berani menyerang. Tetapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa seseorang benar-benar datang untuk menyerang. Tepat ketika seluruh sekte panik, suara lama imam besar bergema di seluruh sekte dewa yang bahagia. Saya seorang imam besar. Tolong jangan tidak sabar. Musuhnya adalah Fang Zixi, penguasa kuil gerbang surgawi. Karena dia tidak mati dan telah datang untuk mati, imam besar akan melengkapinya. Daozu tingkat tinggi mendengarkan perintah dan mengikuti imam besar untuk membunuh musuh. Setelah kata-kata imam besar,
kekuatan leluhur Tao kuno melonjak keluar dari tubuhnya. Membunuh. Ikuti imam besar dan bunuh Fang Zixi dan 6 semut mol di wilayah kekaisaran. Bunuh mereka dan balas dendam murid-muridku. Petik 2. Dengan raungan kemarahan, ratusan pejabat tingkat tinggi di alam leluhur Tao mengikuti imam besar untuk membunuh area di luar gerbang. Mendengar kata-kata imam besar dan pejabat tingkat tinggi lainnya, para murid dari Sekte Dewa yang bahagia merasa lega. Mereka segera mengubah wajah mereka dan mengutuk Fang Zixi satu demi satu. Tan Yun, dengan kecepatan pendeta tinggi, aku akan membunuhnya paling lama setengah jam. Pada saat itu, aku akan berurusan dengannya dan menyerahkan yang lain padamu. Fang Zixi berkhotbah. Oke, mata Tan Yun Sing dingin, dan suara itu berkata, selain imam besar, tingkat tertinggi dari 120 leluhur Tao hanyalah 6 tingkat leluhur Tao. Aku membunuh mereka seperti anjing. Kata-kata Tan Yun tidak berlebihan. Anda harus tahu bahwa kekuatan jiwa Kaisar Tao Hongmeng sebanding dengan 7 tingkat alam leluhur Tao. Selama dia menampilkan murid Dewa Hongmeng, dia dapat dengan mudah mengendalikan 120 orang dan membunuh mereka. Selain itu, Tan Yun dan Fang Zixi tahu bahwa kecuali imam besar, Sekte Dewa yang berbahagia tidak memiliki kekuatan kuat lebih dari 6 tingkat di alam leluhur Tao, karena kekuatan kuat 7, 8 dan 9 tingkat di alam leluhur. Alam leluhur Tao mengikuti Huyanzang untuk menyerang alam Dewa Nansu. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun hampir membantai semua murid luar. Pada saat ini, semua pavilion di area gerbang luar berubah menjadi reruntuhan. Mayat seorang murid gerbang luar yang terkenal menumpuk seperti gunung dan darah mengalir di jalanan. Berdengung. Di atas area gerbang luar, kekosongan bergetar hebat. Imam besar keluar dari udara tipis. Setelah menghadap ke tubuh para murid, dia dengan marah menunjuk ke Fang Zixi dan Tan Yun dan meraung, hari ini kamu tidak bisa terbang. Imam besar akan memotongmu ribuan kali. Fang Zixi, yang memegang pedang ajaib, memikirkan kematian tragis para murid kuil Tianmen dan pejabat tingkat tinggi. Air mata berkedip di matanya, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Jika aku tidak mati, aku akan membiarkan Tuhanmu yang bahagia tinggal. Apakah menurutmu imam besar bisa membunuhmu? Imam besar tertawa marah. Segera, dia mengeluarkan jari kurusnya dan menatap Tan Yun, dan kamu, 6 semut mol di Kekaisaran Tao. Imam besar memiliki 100 cara untuk memintamu bertahan, bukan mati. Memikirkan 10 miliar bawahan yang meninggal dengan menyedihkan di masa lalu dan orang-orang Protos kuno yang abadi dibantai oleh Sekte Dewa yang berbahagia lebih dari 80 juta tahun yang lalu, fitur wajah tampan Tan Yun perlahan berubah dan ganas seperti hantu yang ganas. Pada saat ini, Fang Zixi berkhotbah kepada Tan Yun, saya akan berurusan dengan dia. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Bunuh saja 120 pemimpin senior dari wilayah leluhur Tao, dan kemudian Tu Zong bisa. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku khawatir kamu bukan lawannya. Fang Zixi berkata, bahkan jika kamu membantuku, kamu harus menunggu sampai dia dan aku kalah. Jika tidak, begitu kamu bergandengan tangan denganku untuk menghadapinya sekarang, kamu kemungkinan besar akan terbunuh. Setelah Tan Yun memikirkannya, suara itu memberitahunya, oke, kamu harus lebih berhati-hati. Setelah suara itu terdengar, Tan Yun menyingkirkan 11 pedang surgawi Hongmeng yang bersilangan lututnya di kekosongan, memegang pedang surgawi pembunuh Hongmeng, memindahkan ratusan sen ke kekosongan kiri dengan kecepatan tinggi, dan mengayunkan pedang ke kekosongan yang kosong. Tiba-tiba, pedang dengan panjang 1 juta kaki memotong kehampaan. Imam besar, tolong. Tidak. Jeritan dan teriakan minta tolong berhenti tiba-tiba. Dalam kehampaan yang kosong, Senzu tiba-tiba berubah menjadi Senzu. Senzu hancur berkeping-keping di bawah cahaya pedang. Ribuan pejabat tingkat tinggi di gerbang luar Senzu terbunuh, berubah menjadi kabut darah yang menyebar dan menghilang dalam kehampaan. Bajingan, terima hidupmu. Imam besar marah, dan kekuatan leluhur Tao kuno memenuhi tubuhnya. Tangan kanannya yang keriput perlahan berubah menjadi lingkaran dari udara kosong, dan tiba-tiba mendorongnya ke arah Tan Yun. Saat itu, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Tetapi di depan imam besar, pedang panjang leluhur Tao kuno keluar dari udara tipis dan menembak Tan Yun dengan kekuatan teroris merobek kekosongan. Orang tua, lawanmu adalah aku.
Sementara imam besar menembak Tan Yun, tubuh Fang Zixi menyemburkan kekuatan leluhur Tao spasial. Kekuatan leluhur Tao spasial, seperti sungai yang tak terlihat, menelan puluhan ribu pedang yang ditembakkan ke Tan Yun. Langsung, suara mendesing. Fang Zixi, dengan rok terbang dan rambut menari, muncul di depan Tan Yun dengan pedang suci di udara dan tiba-tiba mengayunkan pedang secara paralel. Ledakan. Dengan pedang Fang Zixi, kekosongan itu segera runtuh. Pedang ruang sejuta kaki panjang kekuatan leluhur Tao melahap puluhan ribu pedang dan menghancurkannya. Tan Yun, jangan khawatir tentang aku. Gunakan darah semua orang di Sekte Dewa yang bahagia untuk menghibur jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya di istanaku. Setelah Fang Zixi meninggalkan sepatah kata pun, dia pergi ke imam besar dengan pedang ilahi dan bertarung dengan imam besar di udara. Dang-dang. Wah, wah, wah. Begitu keduanya bertarung, pedang itu merajalela dan pecah berkeping-keping. Bagus. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hong Meng, melintas dengan cepat di atas area gerbang luar, mengejar dan membunuh ratusan murid gerbang luar yang masih hidup dan ratusan eksekutif gerbang luar. Nak, tunggu imam besar. Ketika imam besar membunuh Fang Zi, kamu akan menyesal datang ke dunia ini. Menghadapi auman imam besar, Tan Yun menutup telinganya dan hanya fokus pada memanen kehidupan tingkat tinggi dan murid dari gerbang luar. Beberapa saat kemudian, level tinggi dan murid dari gerbang luar tidak kembali sepanjang hidup mereka. Imam besar, aku akan membantumu nanti. Pada saat ini, ada suara pembunuhan di langit, tetapi 120 leluhur Tao yang tinggi, 1 hingga 6, terbang melintasi langit. Jangan datang ke sini, teriak imam besar saat dia bertarung sengit dengan Fang Zixi, pertama pergi dan tangkap 6 semut mol di wilayah kekaisaran untukku, dan kemudian jangan datang untuk membantu jika Fang Zixi tidak terluka. Imam besar mengatakan ini karena dia tahu bahwa jika Fang Zixi tidak terluka, 120 orang akan dibantai begitu mereka datang untuk membantu. Imam besar yang baik, jangan khawatir. Kami akan menangkap anak itu dan memberikannya padamu. 120 orang menjawab, beberapa dengan pedang ilahi, beberapa dengan pedang dan tombak ilahi, dan mengejar Tan Yun Lingkong. Bagus untuk datang. Tan Yun mencibir di dalam hatinya, berdiri di udara dan tidak bergerak, seolah-olah dia takut konyol. Hanya semut mol di wilayah Kaisar Tao, berikan saja padaku. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang berat di wilayah leluhur Tao tiba-tiba naik hingga 100.000 kaki, menjulurkan tangan kanannya dan meraihnya ke arah Tan Yun. Dalam keterkejutan yang hampa, lelaki tua itu mencengkeram Tan Yun di telapak tangannya dan berkata sambil tertawa. Tawa lelaki tua itu tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia berteriak dengan sedih, "Ah! Tanganku!" Namun tubuh Tan Yun secara paksa membenturkan tangan kanan lelaki tua itu ke dalam lubang darah dan muncul tepat di atas kepala lelaki tua itu. Tubuhnya tiba-tiba jatuh dan ujung kaki kanannya mengarah ke dahi lelaki tua itu. Pada titik yang tampaknya lembut, lelaki tua itu mengeluarkan suara putus asa dan kesakitan, dan kemudian kepalanya yang besar pecah berkeping-keping. Dalam percikan darah, tubuh lelaki tua tanpa kepala itu jatuh ke dalam kehampaan dan jatuh dengan keras ke reruntuhan di bawah. Menatap tubuh lelaki tua di bawah, 119 lelaki tua yang tersisa menunjukkan tatapan luar biasa di mata mereka. Bagaimana ini mungkin? Persembahan Duan adalah prioritas pertama dari alam leluhur Tao. Bocah itu hanya prioritas ke-6 dari alam Kaisar Tao. Bagaimana dia bisa membunuh persembahan Duan? Ya, apakah putra ini menyembunyikan kerajaan? Ya, pasti. Jangan gegabah, ayo pergi bersama. Petik 2. Ketika yang kuat siap untuk bertarung, Tan Yun tiba-tiba menunjukkan murid surgawi Hong Meng-nya, dan lampu merah aneh muncul di matanya. 119 orang tua tiba-tiba merasa pusing dan tampak kusam. Tan Yun tidak segera membunuh orang, tetapi berkata dengan dingin, lebih dari 80 juta tahun yang lalu, Anda dapat berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan Protos kuno yang abadi. Ya, kata mereka serempak. Maka kamu tidak akan mati dengan baik. Tan Yun, dengan mata merah, mengangkat murid ilahi Hong Meng, memegang pedang ilahi dan menunjukkan langkah ilahi Hong Meng untuk bergerak di antara orang-orang dengan kecepatan tinggi. Aduh, engah. Ah. Tidak, lengan tua. Petik 2.
Untuk sesaat, darah memercik ke dalam kehampaan dan tunggulnya berjatuhan. Hanya 3 detik kemudian, 119 lengan orang terputus. Bang bang. Klik, klik. Dalam suara patah tulang yang cepat dan jelas, Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hong Meng dan menghancurkan dada dan tulang rusuk 119 orang dengan kecepatan tinggi. 119 orang menyemprotkan darah dan jatuh ke tanah, sangat ketakutan. 119 orang ketakutan dan berteriak dengan sekuat tenaga. Imam besar, tolong. Imam besar, tolong kami, atau kami semua akan terbunuh. Tolong, Imam besar. Mendengarkan teriakan minta tolong, Imam besar menahan serangan Fang Zixi dan berkata dengan marah, kamu menyia-nyiakan orang bahkan tidak bisa membunuh semut mol di 6 tingkat kekaisaran Tao. Apa itu? Memanfaatkanmu. Imam besar juga marah. Apakah dia tidak ingin menyelamatkan orang? Tidak, tentu saja dia mau, tapi dia tidak bisa kabur sama sekali. Pada saat ini, Tan Yun, memegang pedang pembunuh Hong Meng, mendatangi seorang lelaki tua yang dadanya runtuh dan kehilangan lengannya, menginjak wajahnya dengan kakinya, melambaikan pedangnya dan memotong telinga kanan lelaki tua itu. Ah! Dalam teriakan lelaki tua itu, Tan Yun memotong telinga kirinya lagi. Klik. Kemudian, Tan Yun mengangkat kaki kanannya ke wajah lelaki tua itu dan memotong kaki kiri dan lutut lelaki tua itu dengan parah. Tidak. Klik. Pada babi tua seperti ratapan, Tan Yun menghentakkan kaki dan lutut kanannya, lalu memotong daging dan darah lelaki tua itu dengan pedang. Ah! Lelaki tua itu berteriak dengan getir, mengapa kamu begitu kejam kepada lelaki tua itu tanpa membunuh terlalu banyak? Mengapa? Tan Yun tertawa dengan marah, karena kakekku adalah Kaisar Tao yang abadi. Orang-orangku tidak ragu-ragu untuk mati demi keadilan, tetapi juga harus melawan iblis di wilayah kekuasaan iblis yang ganas. Tapi bagaimana denganmu? Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, kamu mengepung dan menekan orang-orangku dan secara brutal membunuh Protoss kuno abadi yang baik hati dan berdedikasi kepada orang-orang biasa. Apakah kamu manusia sialan? Setelah itu, Tan Yun mengabaikan teriakan histeris lelaki tua itu dan menunda lelaki tua itu. 118 orang yang tersisa gemetar dan tampak pucat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Protoss kuno abadi yang membuat wilayah ilahi Dongzu gelisah sekarang akan berdiri di depan mereka sendiri. Bang! Setelah menginjak kepala lelaki tua itu, Tan Yun melirik kerumunan dengan senyum iblis di wajahnya dan berkata, Yin, mengapa kamu takut? Wah, wah, wah. Selanjutnya, Tan Yun mulai mengeksekusi orang dengan pedang dengan cara yang tidak manusiawi. Mereka berteriak selama 1 jam sebelum mereka tenang. Bisa dibayangkan bahwa mereka menderita siksaan yang tak tertahankan sebelum mereka meninggal. Pada saat ini, malam telah tiba. Imam besar, yang bertarung dengan Fang Zixi di malam hari, melepaskan akal sehatnya dan menyelimuti Tan Yun. Dia berkata dengan senyum muram, bagus, sangat bagus. Ini benar-benar seperti menginjak sepatu besi dan tidak menemukan tempat. Tidak perlu waktu lama. Imam besar khawatir dia tidak bisa menemukanmu. Tanpa diduga, kamu sendiri yang mengirimnya ke pintu. Hahaha, hahaha. Orang tua, hahaha, ibumu. Tan Yunang menatap imam besar dan berkata dengan suara yang dalam, malam ini adalah waktu kematianmu. Setelah itu, Tan Yun mengambil pedang pembunuh Hong Meng dan mengubahnya menjadi sinar cahaya. Dia dengan cepat bolak-balik sepanjang malam dan pergi menuju pintu bagian dalam. Ketika imam besar memperhatikan niat Tan Yun, dia dengan cepat berkhotbah kepada murid-murid tingkat tinggi dari pintu dalam, lari. Tiba-tiba, level tinggi gerbang dalam dan murid-murid takut untuk melarikan diri kemana-mana. Dalam waktu singkat, Tan Yun tiba di area gerbang dalam dan mulai dengan cepat mengejar murid gerbang dalam dan membunuhnya. Di atas area gerbang bagian dalam, hampir setiap detik, beberapa mayat jatuh ke langit malam yang disemprotkan darah. Aku juga marah. Imam besar yang bertarung dengan Fang Zixi marah. Anak sialan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte dewaku yang bahagia tidak memiliki orang kuat lain selain imam besar ini? Aku memberitahumu, kamu sudah mati. Setelah imam besar berbicara, sebuah token emas yang diukir dengan kata, Patriark, terbang keluar dari mansetnya. Tirai tipis pecah di token emas. Pada saat berikutnya, sosok berkabut muncul di benak imam besar.
Penguasa sosok itu adalah gumpalan ide Huyanzang, yang tidak terkait dengan Huyanzang yang jauh di domain Dewa Nanzu. Alasan mengapa Huyanzang meninggalkan sedikit pemikiran sebagai tanda adalah bahwa jika dia tidak berada di bawah premis Sekte Dewa yang bahagia, ketika Sekte Dewa yang bahagia dihadapkan pada krisis yang tidak dapat dihindari, dia menggunakan gumpalan pemikiran ini untuk memanggil yang suci. Binatang pelindung Sekte, Xuanwu. Iya, itu Xuanwu. Faktanya, lebih dari 20 juta tahun yang lalu, Xuanwu tidak melewati perampokan dan jatuh, tetapi berhasil melewati perampokan dan melangkah ke binatang leluhur Tao. Huyanzang memberitahu dunia bahwa tujuan kematian Xuanwu adalah untuk menahan diri dan membiarkan mereka yang ingin menyerang pasukan mereka sendiri salah perhitungan. Imam besar, kata tuanku, jangan memanggil pikiran tuanku ini kecuali jika harus. Apakah kamu lupa? Pikiran Huyanzang sangat tidak senang. Pemimpin sekte, musuh akan datang. Semua murid eksternal sekte kita telah dibantai. Sekarang musuh membantai murid internal. Tolong biarkan Xuanwu bertarung. Itu hanya mendengarkan perintahmu. Imam besar berkhotbah. Oke, ide Huyanzang segera membakar dirinya sendiri. Ketika idenya berubah menjadi ketiadaan, perintahnya terdengar di puncak gunung suci yang menjulang tinggi di kedalaman sekte dewa yang bahagia. Binatang pelindung mendengarkan perintah. Sekarang musuh yang kuat membantai area gerbang bagian dalam sekte kita. Pergi untuk membunuh musuh dengan cepat dan lindungi murid sekte kita yang bahagia. Itu tuannya. Suara tua dan serak datang dari gunung suci. Kemudian, di tengah gunung suci yang menjulang tinggi, gunung itu tiba-tiba menonjol, seolah-olah ada binatang pencakar langit raksasa yang mencoba keluar dari gunung. Boom! Crash! Pada saat berikutnya, seluruh gunung suci mulai bergetar hebat, dan gunung di lereng bukit itu pecah berkeping-keping. Ketika batu-batu besar jatuh, raksasa hitam bergegas keluar dari gunung, seperti puncak gunung hitam, dan melesat ke gerbang bagian dalam. Namun, Tan Yun dan Fang Zixi tidak mengetahui semua ini. Hong Meng Bati. Di area gerbang dalam, Tan Yun membawa pengganggu Hong Meng ke ekstrim, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 360.000 kaki. Dengan setiap langkah yang dia ambil, setiap kali dia meniup, istana para murid dalam dihancurkan. Di mana Tan Yun lewat, semua bangunan hancur. Tidak. Ah, tolong. Puluhan gedung tinggi di dalam pintu tidak bisa mengelak. Mereka ditembak dan diledakkan oleh tangan pencakar langit raksasa Tan Yun. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Dalam setengah jam ini, sebanyak 3 juta murid batin meninggal di tangan Tan Yun. Semua bangunan di area gerbang dalam telah hancur. Gerbang dalam yang masih hidup bertingkat tinggi dan para murid melarikan diri menuju gerbang elit. Semua orang dari sekte dewa yang berbahagia akan mati malam ini. Tan Yun Jutong menunjukkan niatnya yang besar untuk membunuh. Setelah raungan sengit, dia melihat ke belakang dan menatap Fang Zixi, yang bertarung dengan imam besar, dan berkata, Zixi, aku akan membantumu ketika aku membunuh semua musuh. Oke. Suara Fang Zixi tiba-tiba menyela, tetapi dia merasakan napas binatang yang kuat datang dari belakang Tan Yun. Dia segera melepaskan kesadaran ilahi dan menemukan raksasa hitam bergerak menuju Tan Yun melalui gerbang elit. Tan Yun, hati-hati. Fang Zixi berteriak dengan cemas, ada binatang dewa 5 kali lipat dari binatang leluhur Tao, yang membunuhmu. Napas binatang itu menutupi tubuh. Aku tidak bisa melihat binatang apa itu. Mendengar pidato itu, Tan Yun melemparkan senyum meyakinkan kepada Fang Zixi, jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Kamu bisa menangani hal lama itu dengan tenang. Tan Yun melepaskan akal sehatnya dan mengunci binatang raksasa hitam yang bergegas ke arahnya. Dia sangat agresif, tidak peduli binatang apa kamu, jangan coba-coba menghentikanku untuk menghancurkan sekte dewa yang bahagia. Tan Yun meraung dan pergi ke langit untuk membunuh gunung seperti binatang hitam. Ketika Tan Yun hanya berjarak ribuan sen dari binatang raksasa hitam itu, binatang raksasa hitam itu mendengar suara tua yang marah, Nak, yang memberimu keberanian untuk menjadi liar di sekte dewa kami yang bahagia. Keluar dari sini, dasar binatang iblis. Berdengung. Wajah Tan Yun sangat mematikan. Kekuatan Hong Meng bergegas ke telapak tangan kanan dengan gila-gilaan. Ketika kekosongan itu bergetar, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah binatang yang tak terlihat itu.
Manusia yang rendah hati, aku benar-benar tidak tahu langit dan bumi. Dengan suara tua, binatang raksasa hitam yang diselimuti kabut hitam itu tiba-tiba berayun. Tiba-tiba, ekor besar setinggi 1 juta kaki penuh dengan sisik hitam tetapi tidak rata tiba-tiba keluar dari kabut hitam dan menarik tinju kanannya ke arah Tan Yun. Di mana ekor raksasa lewat, kekosongan berubah menjadi lubang gelap, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, Tan Yun tidak mengambil hati. Dia yakin bahwa bahkan jika pihak lain adalah naga 5 kali lipat dari leluhur Tao, dia tidak sebaik dirinya sendiri. Tapi kemudian, Tan Yun tahu dia salah. Aku ceroboh. Bang! Ketika ekor besar dengan panjang jutaan kaki dan ketebalan puluhan ribu kaki mengenai tangan kanan Tan Yun, kulit tangan kanannya pecah dan memperlihatkan tulang putih besar dari kelima jarinya. Rumput, binatang apa ini? Sangat kuat. Ketika Tan Yun berteriak, dia merasakan kekuatan yang luar biasa dan mengulurkan tangan kanannya di sepanjang wajah tinju. Segera, mulut harimau di tangan kanannya meledak dan kulit seluruh lengan kanannya terlepas. Setelah dipompa pergi selama puluhan ribu keabadian, Tan Yun berguling dalam kehampaan dan berdiri diam. Pada saat ini, Tan Yun tampak sangat bermartabat, seperti musuh besar. Kamu manusia yang rendah hati, tidak mati. Dengan suara kejutan lama, kabut hitam yang bergulir dengan cepat memudar dan mengungkapkan tubuh raksasa itu. Ketika Tan Yun melihat binatang feris raksasa di kehampaan yang jauh, dia melebarkan matanya, menunjukkan ekspresi terkejut di matanya. Ini adalah raksasa hitam dengan panjang hampir 6 juta kaki. Ia memiliki kepala naga, tubuh kura-kura dan ekor ular. Entah itu kepala naga, tubuh kura-kura atau ekor ular, semuanya gelap dan ditutupi sisik yang tidak rata. Selain itu, pada 4 cakar raksasanya, ada puluhan ribu kuku kaki hitam melengkung, seolah-olah mereka dapat merobek segalanya. Ya, itu Xuan Wu, dan juga Xuan Wu naga setelah melangkah ke binatang leluhur Tao. Seperti yang kita semua tahu, Xuan Wu adalah kepala ular, tubuh kura-kura dan ekor ular sebelum dipromosikan menjadi binatang Daosu. Ketika dipromosikan menjadi binatang leluhur Tao, kepala ular akan menjadi pemimpin. Kekuatan serangan dan pertahanan akan berubah secara kualitatif, dan itu sangat kuat. Jika Anda dipromosikan menjadi binatang Gao Daosu, ekor ular juga akan menjadi ekor naga. Saat itu, tingkat terornya tidak terbayangkan. Menurut catatan klasik, Xuan Wu 5 kali lipat dari binatang Daosu cukup kuat untuk membela lebih dari 30% orang Daosu biasa. Kepala naga, cakar kura-kura, dan ekor ularnya tidak kalah kuatnya dengan wilayah Tao 8 kali lipat. Dengan seluruh kekuatan mereka, mereka cukup kuat untuk mengalahkan 9 orang kuat manusia di wilayah Tao biasa. Tidak ada keraguan bahwa Tan Yun menghadapi keberadaan yang sangat abnormal dan kuat. Ketika Tan Yun terkejut, suara panik ekstrim Fang Zixi terdengar di benaknya. Tan Yun, kami tertipu. Itu Xuan Wu, binatang suci protektorat. Itu tidak. Kamu harus bertahan. Ketika aku mengalahkan imam besar, aku akan membantumu. Tan Yun berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Fokus saja pada imam besar. Aku akan membunuh binatang itu. Tepat ketika Tan Yun sedang berkhotbah, sepasang mata naga di Xuan Wu meremehkan, manusia yang rendah hati, jika kamu memotong dirimu sendiri, aku akan menjaga seluruh tubuhmu, jika tidak. Tanpa menunggu kata-kata Xuan Wu, dia disela oleh Tan Yun, aku akan pergi ke pamanmu. Ada begitu banyak omong kosong. Kematian. Xuan Wu berteriak marah, tiba-tiba menukik ke arah Tan Yun, merobek kekosongan dengan kaki depan kirinya, dan menyelubungi kepala Tan Yun. Kecepatannya luar biasa. Aku tidak percaya, aku tidak bisa membunuhmu. Tan Yunli meminum dan memadatkan baju besi Tao Hongmeng. Segera, kekuatannya melonjak puluhan kali. Ledakan. Tan Yun bergegas ke langit, melemparkan tinju kirinya dengan seluruh kekuatannya, dan bertabrakan dengan kaki depan kiri Xuan Wu. Bang-bang. Di mata Tan Yun yang mengerikan, pelindung kepalan tangan yang melindungi tangan kirinya patah. Kemudian, kulit kepalan tangan kirinya pecah dan menjadi daging dan darah kabur. Ini sangat kuat. Tan Yun berteriak. Dia terkena cakar Xuan Wu. Tubuh Zhang 360.000-nya jatuh secara vertikal dan tak terkendali, menjatuhkan gunung di bawahnya. Wow! Setelah gunung runtuh,
Tan Yun dimakamkan di dalamnya. Sebaliknya, dalam kehampaan, Xuanwu besar setinggi 6 juta kaki hanya diledakkan oleh Tan Yun menjadi 1000 abadi, dan kemudian berhenti. Mati, Bung. Murid besar Xuanwu menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung. Itu menghantam gunung dengan Tan Yun terkubur di bawah dengan keras. Melihat dari kejauhan, itu seperti meteorit hitam di luar langit, yang meledak ke dalam kehampaan dan datang ke bumi dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mengaum. Pada saat kritis, Tan Yun mengirimkan raungan sengit seperti binatang buas. Ketika batu-batu besar terbang dan debu terisi, Tan Yun menunjukkan langkah surgawi Hongmeng-nya dan menggambar busur dari udara rendah. Setelah menghindari Xuanwu dari langit, seberkas cahaya warna-warni meledak dari tengah alisnya dan berubah menjadi 400.000 tombak ilahi berwarna-warni dari kehampaan, menembaki mata kanan Xuanwu yang tidak terlindungi. Engah. Darah terciprat. Ketika tombak ilahi membutakan mata kanan Xuanwu, kaki depan kanan Xuanwu menangkap tombak ilahi yang berwarna-warni seperti kilat. Kamu manusia sialan, kamu melukai dirimu sendiri. Xuanwu benar-benar marah dan berbalik di udara. Ekor ular hitam, dengan bau yang tidak sedap, menarik ke kepala Tan Yun. Ketika Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan buru-buru menghindari, Xuanwu tampaknya memiliki pandangan ke depan. Tanpa diduga, dia menebak jalur bergerak Tan Yun, melemparkan tombak ilahi berwarna-warni dengan kaki depan kanannya dan menusuk jantung Tan Yun. Tan Yun terkejut dan dengan cepat menghindar. Meskipun dia lolos dari nasib buruk karena menusuk jantungnya, tombak dewa yang berwarna-warni, dengan darah panas, menembus baju besi Tao Hongmeng, mematahkan 3 tulang rusuk dan menikam Tan Yun. Wow! Darah menyembur di sepanjang ujung tombak yang menusuk punggung Tan Yun. Tan Yun. Tangisan patah hati Fang Zixi bergema di benak Tan Yun, jangan melawannya. Kamu harus menggunakan formula pedang dan kekuatan sihir untuk menghabiskan kekuatannya. Ketika dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya, inilah waktu terbaik bagimu untuk membunuh dia. Kata-kata Fang Zixi, bagaimana bisa Tan Yun tidak tahu? Hanya saja Tan Yun tidak tahu sebelumnya. Sekarang dia bersaing dengan Xuanwu. Dia menemukan bahwa dia benar-benar bukan lawan dari binatang ini. Jika dia membunuh dengan dagingnya, dia hanya akan disiksa sampai mati. Kamu bajingan kecil, ketika kakek Xuanwumu mengejutkanku ke dunia leluhur yang tinggi, kamu tidak dilahirkan. Kamu berani menyakitiku. Aku harus menelanmu hidup-hidup. Xuanwu yang marah bergegas dengan panik menuju Tan Yun. Kecepatannya membuat Tan Yun takut. Arai pedang Hongmeng Tu. Ketika Tan Yun membaca, 11 pedang Hongmeng, seperti Jin Ni, Musin dan Qing Ying, tiba-tiba terbang dari alisnya dan membentuk barisan pedang di udara. Pada saat susunan pedang diatur, kekosongan Hongmeng dalam susunan pedang meluas dengan cepat. Xuanwu yang bisa merobek Tan Yun dengan satu cakar terlempar ke udara. Jangan sombong, binatang. Aku akan membunuhmu hari ini. Tan Yun sengaja membuat Xuanwu marah dan terus memaki dengan bahasa yang kejam. Xuanwu menyerbu Tan Yun dengan gila-gilaan lagi dan lagi. Meskipun kecepatan langkah surgawi Hongmeng Tan Yun dalam susunan pedang surgawi Hongmeng Tu meningkat tajam. Berenang. Kamu benar. Tan Yun tahu bahwa daya tahan kekuatan fisik Xuanwu luar biasa. Langkah pertama adalah menghindari langkah surgawi Hongmeng dan terus-menerus menghabiskan kekuatan fisiknya. Dalam 2 jam berikutnya, Xuanwu terus mengejar Tan Yun. Setiap saat, Tan Yun penuh dengan bahaya. Pada saat yang sama, dalam 2 jam, baju besi Tao Hongmeng di tubuh Tan Yun telah robek dan patah oleh cakar raksasa Xuanwu, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan goresan yang mengejutkan. Pada saat ini, di dalam hati Xuanwu, Tan Yun tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya masalah waktu untuk menangkap Tan Yun. Dalam sekejap mata, 3 jam kemudian, malam memudar dan matahari terbit, Fang Zixi dan imam besar masih saling menyerang dengan gila. Saat ini, Fang Zixi berkeringat dan pucat. Dia jelas jatuh, punggungnya dipenuhi dengan beberapa luka pedang, dan sudut mulutnya dipenuhi darah. Tapi imam besar tidak terluka. Tan Yun dalam susunan pedang surgawi Hongmeng Tu telah lama tergores dan busuk oleh Xuanwu. Tubuhnya yang hitam dan biru membuat orang tidak tega untuk menatap lurus ke arahnya. Wah, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Napas mulai tidak teratur dalam pengejaran Xuanwu. Pada saat yang sama,
paru-parunya akan meledak. Jelas bahwa dia akan menangkap Tan Yun setiap saat, tetapi dia hanya sedikit kekurangan setiap saat. Cucu basal, jangan khawatir, kakek bisa bertahan sampai laut layu dan bebatuan runtuh dan bumi menjadi tua. Tan Yun menunjukkan cahaya halus di matanya. Dia memperhatikan bahwa kecepatan Xuan Wu sedikit lebih lambat dari sebelumnya, yang merupakan tanda melemahnya kekuatannya. Sama seperti Tan Yun akan terus mengkonsumsi kekuatan Xuan Wu-nya, dia melepaskan akal sehatnya dan keluar dari susunan pedang, berniat untuk melihat Zixi di bawah. Tetapi ketika dia melihat bahwa Fang Zixi terluka dan telah mengungkapkan kekalahannya, dia tampak cemas dan berkata, "Zixi, tunggu, aku akan segera membantumu." Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk tidak mengkonsumsi kekuatan Xuan Wu, tetapi untuk bertarung dengannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Fang Zixi mengalami kecelakaan. Hong Meng membunuh formula pedang ajaib. Tan Yun menyingkirkan tombak ilahi yang berwarna-warni. Dengan formula pedang, napasnya melonjak dari 6 lipatan kekaisaran Tao ke 7 lipatan leluhur Tao. Lapangan pedang 5 elemen. Setelah menawarkan pedang pembunuh Hong Meng, Tan Yun menampilkan bidang pedang 5 elemen yang berasal dari kehancuran 5 elemen. Berdengung. Ketika kekosongan retak satu demi satu, Tan Yun melepaskan kekuatan 5 elemen Kaisar Tao seperti air pasang, menelan kekosongan Hong Meng sekitar 30.000 abadi. Wosh! Tan Yun mengangkat pedangnya ke udara. Sosoknya berbinar seketika. Tiba-tiba, dia menunjuk ke langit dan berkata dengan suara keras, "Berjuang." Wah! Wah! Boom! Tiba-tiba, pemandangan yang sangat indah dan mengejutkan muncul, tetapi saya melihat bahwa dengan Tan Yun sebagai pusatnya, kekuatan 5 elemen Kaisar Tao dalam radius 30.000 abadi meledak ribuan kaki. Dari tenda pedang emas, tenda pedang hijau, tenda pedang biru, tenda pedang merah dan tenda pedang coklat, menelan menuju basaltik dengan kekosongan yang runtuh. Keterampilan mengukir serangga. Sebagai Xuan Wu 5 kali lipat nenek moyang Tao, dia tidak peduli sama sekali. Tubuhnya yang besar tiba-tiba berayun. Segera, ekor ular hitam, yang awalnya panjangnya jutaan kaki, melonjak menjadi 3 juta kaki, dan mencabut tenda pedang di area pedang 5 elemen seperti banjir. Ah! Tetapi saat berikutnya, Xuan Wu meraung sedih, tetapi saya melihat bahwa meskipun ekor ularnya meledakkan semua pedang dengan keras, semua daging dan darah di ekornya terputus, memperlihatkan tulang ekor sepanjang 1 juta kaki. Manusia sialan, bagaimana kamu bisa menyakitiku jika aku tidak ceroboh? Saya akan membunuhmu. Xuan Wu meraung, membuka mulut naga, dan merobek Tan Yun di udara. Hong Meng. Memegang pedang pembunuh Hong Meng, Tan Yun meledakkan kekuatan 5 elemen dan angin dan guntur di tubuhnya. Saat melakukan langkah surgawi Hong Meng, dia menarik gaya pedang misterius. Saat Tan Yun menarikan pedangnya, sebuah pedang dengan hanya 100 kaki di kekosongan Hong Meng dan berisi kekuatan 7 Kaisar Tao muncul. Meskipun pedangnya kecil, itu telah mencapai 36.000. Bunuh. Tan Yun tiba-tiba mengayunkan pedangnya. Seketika, 36.000 pedang yang tergantung ke segala arah seperti jaring besar dari kekosongan Hong Meng, diselimuti Xuan Wu. Buka untukku. Baru saja, ekornya hampir ditinggalkan. Xuan Wu tidak berani ceroboh. Tiba-tiba, tirai tipis kekuatan Xuan Wu dengan diameter puluhan juta kaki meledak di tubuhnya, menyelimuti dirinya sendiri. Bang-bang. Segera, tirai cahaya meledak seperti matahari yang terik, dan kekuatan mengerikan menghancurkan pedang jala yang terselubung, dan semua pedang patah inci demi inci. Xuan Wu sepertinya memikirkan sesuatu saat ini. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan sinis, "Aku mengerti. Sebelumnya, kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi kamu ingin membunuhku setelah menghabiskan kekuatanku, kan? Apakah karena Fang Zixi akan mati di tangan imam besar sehingga kamu ingin bertarung denganku sekarang?" "Haha, nak, aku memberitahumu bahwa kekuatan Xuan Wu dalam pil binatangku hanya menghabiskan kurang dari 30%. Masih terlalu dini untuk menyelesaikannya. Dan sebelum dimakan, aku pasti sudah memakanmu." Murid Tan Yunju sedikit menyempit dan mencibir, "Kamu kura-kura mati, jangan bangga terlalu dini." Kura-kura mati. Xuan Wu mencium pidato itu dan marah. "Dasar sialan, ingatlah padaku, aku Xuan Wu, bukan kura-kura." "Ya, kamu bukan kura-kura.
Kamu bajingan. Tidak apa-apa. Tan Yun berkata sambil tersenyum, hahaha, jika kamu bukan bajingan, itu adalah kura-kura di dunia sekuler. Dia adalah Xuan Wu berpangkat tinggi, dan dia juga leluhur Tao setelah Long Hua. Dia dikatakan kura-kura, bajingan dan kura-kura oleh manusia di depannya. Xuan Wu benar-benar gila. Kamu kelinci kecil sialan, aku tidak marah. Apakah kamu benar-benar berpikir aku kucing yang sakit? Tidak sulit membayangkan betapa marahnya ketika Xuan Wu bahkan tidak mengucapkan kata-kata kasar. Kekuatan sihir Xuan Wu, keahlian mengontrol nafas kura-kura. Ketika Xuan Wu meraung, kekuatan Xuan Wu yang luas menyembur keluar dari tubuh dan menelan kekosongan Hong Meng di seluruh susunan pedang surgawi Hong Meng Tu. Hanya menggunakan kekuatan sihir Xuan Wu, ia menghabiskan 20% lagi dari kekuatan Xuan Wu-nya, dan sekarang masih ada 50%. Namun, itu tidak peduli. Dalam pandangannya, bahkan jika itu masih memiliki 10% kekuatan Xuan Wu, itu dapat menghancurkan manusia menjijikkan di depannya. Di dalam hatinya, jika dia tidak bisa membunuh Xuan Wu 5 kali lipat dari leluhur Tao dan bahkan 6 kali lipat manusia di ranah Kaisar Tao, dia mungkin juga akan dibunuh oleh kepala. Berdengung. Dengan keterampilan Xuan Wu mengendalikan pikiran dengan napas kura-kura, tiba-tiba, kekosongan Hong Meng di seluruh susunan pedang berputar dengan cepat, seperti gunung yang tak terlihat, menekan Tan Yun. Betapa kuatnya. Tan Yun sangat ketakutan sehingga dia merasa kecepatan bergeraknya melambat 100 kali. Ledakan. Pergi ke neraka. Langit tiba-tiba runtuh, tetapi Xuan Wu tiba-tiba menyerbu kepala Tan Yun, mengangkat 300.000 kaki depan kanan Zhang yang besar dan memotret kepala Tan Yun. Hong Meng Shenbu. Dahi Tan Yun berkeringat dingin, dan tubuhnya meledak menjadi kekuatan Kaisar Tao Hong Meng, mencoba mundur dan menghindar. Kemudian Tan Yun menemukan bahwa dia tidak dapat melarikan diri dengan aman di bawah belenggu pengatur nafas kura-kura. Jadi sementara Tan Yun tiba-tiba mundur, dia mengangkat tubuhnya ke belakang untuk menghindari nasib buruk yang kepalanya pecah. Faktanya, Tan Yun dapat menggunakan sangkar luar angkasa untuk menahan Xuan Wu dan menghindari serangannya, tetapi Tan Yun tidak tahu. Dalam hatinya, dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan sihir apapun untuk melawan Xuan Wu kecuali dia harus melakukannya, karena dia tahu bahwa setelah menyelesaikan Xuan Wu, dia dan Fang Zixi akan memiliki pertempuran sengit dengan konsekuensi yang tidak terduga di hadapan imam besar. Aku harus menjaga kekuatan sihir melawan